Seperti nanti kita baca dalam satu ayat di dalam surat Al-Insan yang kita pelajari misalnya, itu terdapat 6 qiraah, 7 qiraah, 5 qiraah. Menunjukkan bahwa inilah dulu Al-Quran diturunkan seperti itu. Maka di dalam hadis disebutkan, di saat Ubay mencatat dan terulang-ulang dalam satu ayat ada qiraat, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Akhbir sahibak hadhil qiraah ats-tsaniyah." Kemudian disebutkan lagi, "Akhbir sahibak hadhil qiraah al-khamisah was-sadisah was-sabi'ah." Seperti itu di lafaz. Maka beritahu sahabatmu Ubay ibnu Ka'ab agar dia mencatat ini qiraah yang ketiga, ini qiraah yang keempat, ini qiraah yang kelima, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbagai dialek. Tidak kita hafal Hafs an Asim saja. Tidak dipikirnya yang membaca benar itu qiraah Hafs an Asim saja. Tidak. Maka Nabi mengatakan, "Faqra'u ma tayassara min." Maka bacalah Al-Quran apa yang dimudahkan oleh kalian. Jika dimudahkan qiraah Hafs an Asim dibaca. Namun maknanya tidak menyangka bahwa hanya qiraah ini yang ada di dunia. Maka oleh sebab itu mempelajari ilmu qiraah ini sangat urgen. Dan begitupun dari keutamaan ilmu qiraah di sini kita bisa mengambil ahkam dan mengambil dari makna yang berbeda dari qiraah. Seperti di dalam surat Al-Balad yang kita pelajari, di mana qiraah misalnya Hafs an Asim bersama Wars an Nafi' berbeda dengan qiraah yang lainnya seperti qiraah dari Al-Kisai misalnya. Maka qiraah dari Hafs an Asim dan juga dari Wars an Nafi', fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Maka fakku raqabah masdar. Fakku mudhaf, raqabatin mudhafun ilaih. Au it'amun masdar fi yaumin di masghabah. Adapun qiraah dari Al-Kisai, fakka raqabatan, fakka filun amr, maka lepaskan dari budak belian. Au at'ama, atau memberikan makanan dengan fi'lun madhi. Maka orang-orang yang mempelajari qiraah akan mengetahui bagaimana perbedaan qiraah di sini dan perbedaan antara masdar dengan fi'lun madhi, sehingga dia mendapatkan pemahaman yang lebih luas daripada yang membaca satu qiraah saja. Maka di qiraah ini, qiraah Al-Kisai menyebutkan dengan fi'lun madhi, fakka raqabatan. Maka raqabatan bukan raqabatin, bukan mudhaf ilaih tetapi mansub, maf'ulun bih. Fakka fi'lun madhi dan fa'ilnya raqabatan maf'ulun bih. Mafi kopi. Kopi mana kopi? Alhamdulillah. Begitupun di sini au at'ama dengan fi'lun madhi. Maka di sini keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah mempunyai kelebihan dari i'rab. Dan dalam i'rabnya pun bermacam-macam dan berbeda. Dan begitupun bisa mengetahui lafaz-lafaz yang lain, baik yang bersifat mufrad ataupun jamak, seperti arih, wariyah, dan yang lainnya. Maka sekarang kita masuk setelah mengetahui keutamaan ataupun kita tambah, maka orang-orang yang mempelajari ilmu qiraah dan mempraktekannya di masjidnya, di saat dia menjadi imam,
dengan harapan mengikuti sunnah Nabi, maka ini dia menghidupkan sunnah yang mana kelompok manusia tidak mengetahuinya atau bahkan termatikan sunnah ini. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya, ini qiraah apa? Kita jelaskan, jangan takut bahwa yang benar itu harus hafaz, tidak. Ini juga qiraah diturunkan oleh Allah. Maka kita jelaskan bahwa qiraah yang akan kita baca bukan hafaz an Asim. Qiraah yang kita baca qiraah demikian, dan ini dari ucapan Allah, dari Al-Quran yang sama-sama benarnya. Sesuai dengan ucapan Nabi, faqra'u ma tayassara minhu. Faman qara'aha faqad asabta. Faman qara'aha faqad asaba. Barang siapa yang membaca dari 7 qiraah itu telah benar. Maka inilah dari keutamaan kita mempelajari ilmu ini, di mana ilmu ini fardu kifayah, maka kita bagaikan pahlawan dari orang-orang yang tidak memahami ilmu ini, maka kita memahami ilmu tersebut. Maka sekarang kita masuk kepada awal dari surat Al-Insan, ataupun sebelum itu, siapakah dari Qura al-Asyarah? Maka kita singkat saja, di waktu lain kita masuk kepada terjemahnya. Maka yang pertama adalah qiraah Nafi' al-Madani. Kedua, qiraah Imam Ibnu Katsir al-Makki. Ketiga, qiraah dari Imam Abu Amr al-Basri. Jangan lupa nisbahnya. Keempat, Imam Ibnu Amir Asy-Syami dari Syam. Dan kelima qiraah Asim al-Kufi. Dan ini Asim Ibnu Bahdalah yang dinisbatkan qiraah hafaz an Asim. Dan yang keenam Abu Ja'far al-Madani. Dan yang ketujuh Ya'qub al-Basri al-Hadrami. Kedelapan Hamzah al-Kufi. Kesembilan qiraah al-Kisai al-Kufi. Dan kesepuluh Khalaf al-Ashir, disebutkan dengan al-Ashir laqab, bahwa dia yang terakhir, yang ke-10. Adapun dia Khalaf al-Kufi. Maka inilah dari 10 qura yang mana mereka semua sanadnya bertumpu kepada Nabi, mulai kepada para tabi'in, kemudian nanti mereka kembali kepada ilmunya para sahabat, dan para sahabat kepada Nabi, sehingga sanad-sanad mereka bersambung kepada Nabi. Dan mereka di sini jika perlu diketahui, jika mereka dinisbatkan qiraah siapa? Hafaz an Asim. Qiraahnya siapa? Wars an Nafi'. Tadi qiraahnya qiraah Abu Amr al-Basri. Maka jangan difikir bahwa qiraah ini buatan dari mereka, bukan. Namun kita katakan qiraah ini datang dari Nabi, yang Nabi diturunkan oleh Jibril, dan Jibril dari Allah, ucapan Allah, yang mana mereka mempopularkannya. Maka Nabi membaca ini semua. Semuanya dari Nabi. Apa yang akan kita baca nanti di surat Al-Insan, semuanya datang dari Jibril kepada Nabi. Namun kenapa disebutkan misalnya ini qiraahnya Wars an-Nafi', ini qiraahnya Ad-Duri anil Kisai, ini qiraahnya Ibnu Amir? Kita katakan karena mereka yang mempopularkan, sehingga diberikan dengan nama-nama qiraah dinisbatkan kepada mereka. Fahimtum? Maka jangan dipikir bahwa qiraah hafaz an Asim yang antum baca misalnya Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kok qiraahnya seperti itu? Itu qiraah Wars. Nah, jangan dipikir Wars an-Nafi' yang membuat qiraah ini. Tapi ini adalah dari Nabi. Lalu mereka kenapa dinisbatkan kepada Wars an-Nafi'? Ini hanya sekedar dinisbatkan karena mereka yang mempopulerkan, dan mereka pun Nafi' al-Kabir dari kelompok Tabi'i Shaghir, di atas dari Imam Malik,
Maka mereka pun sama belajar kepada para tabi'i kabir dan para sahabat dan kepada Nabi sanadnya. Maka ini yang perlu diketahui pula, bahwa haula al-qura al-asyarah bukan mereka yang membuat qiraah, tapi qiraah datang dari Nabi sesuai apa yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam, yang merupakan ucapan Allah Jalla wa Ala. Maka kita masuk kepada ayat yang pertama. Maka di sini di dalam ayat yang pertama saja ada 5 qiraah. Kita lihat apakah cukup satu ayat. Jika masih ada waktu kita lanjut. Sekarang saja sudah 28 menit. Maka cukup satu ayat saja. Kita baca ayat yang pertama. Tentunya dari qiraah yang antum hafal dulu. Qiraah apa? Hafaz an Asim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hukum dari membaca isti'adah sebelum dari membaca Al-Qur'an disebutkan oleh jumhur ulama wajib. Sesuai dengan perintah Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Qur'an agar beristiadah dari syaitan ar-rajim, dari setan iblis yang terkutuk. Maka di sini bagaimana pertanyaan yang kedua lafadznya? Maka lafadznya zahir dari ayat fasta'idz billah minasyaitonir rajim, meminta perlindungan dari Allah atas syaitan yang terkutuk. Berarti apa? Asalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dia kalimat al-isti'adah. Jika ada pertanyaan lain boleh untuk ditambah, jawabnya boleh. Seperti yang tadi saya baca, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dari mana? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dulu Abu Sa'id Al-Khudri dia salat di belakang Nabi dan dia mengetahui bagaimana Nabi memulai salat malam. Maka disebutkan oleh Abu Sa'id, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, thumma sakata haniyatan. Kering. Alhamdulillah. Kemudian Nabi diam untuk membaca iftitah. Thumma ba'da dzalik qabla an yaqra al-Fatihah, karena dari Al-Qur'an yaqra bil isti'adah. Maka aku mendengar Nabi membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami juga Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari kesahihan hadis ini boleh kita menambah pada isti'adzah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah disunahkan kita mendendangkannya? Indak ya Abdurrahman? No. Disunahkan kita mendendangkannya? Apakah dia dari Al-Quran? Maka jawabnya pertama, tidak sunnah didendangkan. Pertama, dia bukan dari Al-Quran, tidak masuk kepada ucapan hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kami mereka orang-orang yang tidak mendendangkan, melanggemkan Al-Quran. Lalu kalau begitu berarti al-isti'adah di sini bukan dari Al-Quran, maka tidak apa-apa jika tidak dilakukan, tidak apa-apa. Maka tidak mesti seperti antum dengan keras membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim misalnya. Atau dengan tambahan tadi a'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tidak usah seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya kalimat ista'id minasyaitonir rajim. Di dalam Al-Quran, kamu meminta perlindungan dari syaitonir rajim. Seperti meminta perlindungan dari segala sesuatu. Misalnya, qadarullah di saat kita melewati jalan mau ke pondok, ada ular piton melewati, membentang jalan. Kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah. Misalnya, a'udzu billahi min syarri ma khalaq misalnya. Maka kita baca, a'udzu billahi min syarri ma khalaq. Di depan ular piton itu didendangkan. Seperti itu. Tidak usah. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk yang engkau ciptakan dari kejahatannya misalnya.